Kemudian juga mereka akan terbiasa dengan teamwork, karena untuk lomba-lomba ini ibaratnya hampir semua tim ya, sehingga melatih teamwork. Kemudian mereka akan bertanding. Halo Sobat Vokasi, welcome to sesi bincang podcast AMPM. Aku minta pendapatmu, spesial Olivia. Saya, Azriela Kesha Gusta Putri, sebagai host di podcast kita kali ini. Dan di episode ini kita akan membahas mengenai FPTFVI dan Olivia UNS 2023. Di sini udah ada narasumber kita, yaitu Dekan Sekolah Vokasi sekaligus Ketua Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andes Santoso Trihananto MA-CCAK. FYI, Olimpiade Vokasi Indonesia merupakan agenda rutin tahunan dari FPTVI, berupa kompetisi ilmiah mahasiswa antar perguruan tinggi vokasi se-Indonesia. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun semangat kompetitif antara mahasiswa vokasi se-Indonesia dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kompetisi seperti sportivitas, profesionalitas, serta transparansi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Selamat datang dalam episode spesial hari ini, di mana kita akan membahas mengenai aspek perlombaan di ajang Olivia 2023. Beliau merupakan Dekan Sekolah Vokasi di Universitas 11 Maret, sekaligus Ketua FPTVI. Selamat pagi Bapak Santoso, bagaimana Bapak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, dari tadi pasti sudah mendengar ya bahwa ada Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia. Pak San, apakah boleh dijelaskan sebenarnya apa itu FPTVI? Karena mungkin beberapa Sobat Olivia masih banyak yang belum mengetahui apa itu mengenai FPTVI. Baik, terima kasih. Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia adalah sebuah perkumpulan dari sekolah, fakultas, maupun program pendidikan yang khusus mengelola program diploma, baik diploma 3, diploma 4 yang berada di jalur pendidikan vokasi. Nah, FPTVI ini didirikan tahun 2014. Jadi tahun depan ulang tahun yang ke-10. Dulu dirintis antara lain oleh rekan-rekan dari Sekolah Vokasi UGM, IPB, UI, kemudian ITS, dan beberapa perguruan tinggi vokasi yang lain. Sekarang anggotanya sudah 132 perguruan tinggi vokasi se-Indonesia. Dan kita semangat untuk selalu meningkatkan keanggotaan ini agar lebih meriah begitu. Baik, informasi yang mungkin baru ya teman-teman kita dapatkan terkait FPTVI. Nah selanjutnya tahun ini Olivia kan akan diadakan di UNS deh Pak. Apa kaitan FPTVI ini dengan Olivia Bapak? Baik, jadi FPTVI ini memiliki 6 kegiatan. Ya, dalam kepengurusan juga ditangani oleh 6 bidang. Nah, khusus Olivia ini ada di bidang ke-6. Ya, ada di bidang ke-6 terkait dengan kompetisi mahasiswa yang diberi nama Olivia, Olimpiade Vokasi Indonesia. Sekolah Vokasi UNS ini nanti akan menjadi tuan rumah yang ke-8. Ya. Jadi sudah 7 kali sejak 2016, terakhir kemarin di Universitas Negeri Yogyakarta, yang sebelumnya di Universitas Haloleo. Nah, sehingga tahun ini akan diselenggarakan di Sekolah Vokasi UNS. Demikian.
Baik Pak, sekarang mari kita fokus kepada Olivia 2023. Tahun ini Sekolah Vokasi UNS menjadi tuan rumah nih Pak. Apa saja nih persiapan yang sudah dilakukan oleh Sekolah Vokasi UNS untuk Olivia 2023 ini Bapak? Oke, jadi kita sudah 4 bulan yang lalu membentuk tim, suatu kepanitiaan, menyusun segala sesuatunya, antara lain jenis lomba, kemudian aturan main terkait dengan lomba tersebut, kemudian juga kita menggandeng beberapa mitra, baik untuk menjadi sponsorship maupun nanti berkenan tenaga ahli dari mitra itu nanti menjadi juri dalam jenis-jenis lomba yang kita lakukan ini. Nah, kemudian ini sudah mulai dibuka pendaftaran dan pembuatan akun. Jadi mereka sudah mendaftar, membuat akun terlebih dahulu. Kemudian juga panduan lomba juga sudah kita share ke semua anggota FPTVI maupun di luar anggota. Jadi ini pendaftaran sudah terakhir kemarin sudah 410 sampai dengan kemarin. Nanti sampai dengan tanggal 20 pendaftaran dan pembuatan akun. Kemudian setelah itu mereka nanti akan mengunggah karyanya gitu. Oke, berarti persiapan yang sungguh luar biasa dari tim vokasi UNS ini ya Pak. Menarik untuk mengetahui Olivia di tahun-tahun sebelumnya. Nah Pak San, apa sih perbedaan Olivia di vokasi UNS dibandingkan dengan Olivia pada tahun sebelumnya? Seperti yang disebutkan oleh Pak San tadi, yaitu di UNY gitu Pak. Pertama dari jumlah lomba. Kita di Sekolah Vokasi UNS ini membuat 19 jenis lomba. Jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Karena demi untuk mewadahi sedemikian banyak program studi di pendidikan tinggi vokasi se-Indonesia. Jadi harapannya agar bisa ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Kemudian juga kami sudah 2 bulan ini secara maraton mengadakan pembicaraan dengan BPTI yang merupakan organ dari Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional, di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kita ingin agar Olivia ini tercatat di Pusprenas melalui BPTI. Kalau BPTI itu khusus fokus pada talenta anak-anak Indonesia. Sehingga nanti yang menang itu akan tercatat menjadikan portofolio mereka, sehingga suatu saat oleh industri, oleh instansi itu searching, para juara ini sudah tercatat secara nasional. Kemudian juga kemarin hari Jumat kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan BPTI dari kementerian yang datang ke UNS khusus untuk membahas ini. Karena kalau di tingkat SMK itu ada LKS, ya. Sedangkan di perguruan tinggi belum ada ini. Nah, padahal nanti target kita itu menuju ke world skill. Jadi bagaimana talenta yang dulu menang di tingkat SMK ini agar kuliahnya juga bisa ke pendidikan vokasi, sekaligus ini nanti menjadi champion di Olivia. Kemudian nanti juga bisa kita kirim lomba di tingkat internasional. Sehingga kita berupaya mulai dari Olivia tahun ini, kemudian insya Allah nanti tahun depan akan diselenggarakan di Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, mulai tahun ini kita upayakan agar jenis lomba, penilaian, rubrik penilaian lomba itu mengikuti pola yang ada di BPTI maupun Pusprenas, agar kedepannya waktu di Unhas tahun 2024 itu sudah tertata begitu. Karena Olivia 7 kali sebelumnya itu suka-suka hostnya. Jadi penyelenggara itu suka menyelenggarakan ini saja, kemudian penilaiannya begini. Terputus antara Olivia 1, Olivia 2 dan seterusnya itu seperti terputus begitu, suka-suka hostnya. Biasanya disesuaikan dengan prodi yang ada. Nah, kita berupaya agar bagaimana agar ini berlaku secara nasional,
tidak tergantung pada prodi yang dimiliki hostnya, tapi bahwa ini adalah Olivianya FPTVI, maka host itu menyelenggarakan berdasarkan mandat FPTVI. Itu keinginan kita. Ini juga seiring sejalan, kebetulan saya mendapat amanah untuk menjadi Ketua Umum Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia 2022-2024. Sehingga momentum ini akan kita gunakan juga untuk pembenahan Olivia agar standarnya menjadi baik dan benar gitu. Untuk Olivia 2023 ini Pak, kan pada saat grand finalnya akan diadakan secara luring ya Pak? Iya. Di mana dan tanggal berapa sih Pak grand final tersebut rencana dilaksanakan? Ya, untuk grand final kita selenggarakan insya Allah tanggal 24 dan tanggal 25 November di ballroom UNS Tower. Itu kita selenggarakan. Insya Allah berarti nanti akan diikuti minimal 600 orang ya, karena dari 19 jenis lomba. Kemudian nanti masing-masing para finalis kali sekian anggota per tim, kemudian juga beberapa pengurus FPTVI, Dewan Pengawas FPTVI kita undang. Jadi minimal ada 600 peserta yang akan hadir di tanggal 24 dan 25 November tersebut. Baik Pak San, ini pertanyaan terakhir. Kenapa mahasiswa-mahasiswi vokasi di seluruh Indonesia tidak boleh melewatkan agenda Olivia 2023 ini? Begini, jadi seperti kita ketahui bahwa jiwa semangat kompetisi ini harus selalu dipupuk. Tentu saja kompetisi secara fair, ya. Sehingga Olivia ini menjadi ajang yang insya Allah bisa sebagai benchmark apakah hard skill dan soft skill selama ini yang diperoleh di kampus itu sudah memadai, sehingga dengan adanya kompetisi ini sebagai benchmark sampai di mana kompetisi ini bisa menjadi ajang untuk mengukur skill mereka. Kemudian juga agar kenal, karena dengan kenal membentuk suatu jaringan. Ke depan nanti setelah lulus terkait dengan karir, terkait dengan bidang kerja, ini akan jaringan ini kan perlu. Nah, sehingga dengan adanya kompetisi Olivia tahunan ini paling tidak memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa pendidikan vokasi se-Indonesia gitu. Nah, kemudian juga para pengelola dan pengurusnya mendampingi, kemudian pas grand final, sewaktu grand final dan awarding ini bisa bertemu. Juga nanti akan kita selenggarakan rapat pengurus ya di 24 atau 25 tadi. Nah, sehingga juga bisa bertemu. Kemudian juga mereka akan terbiasa dengan teamwork, karena untuk lomba-lomba ini ibaratnya hampir semua tim ya, sehingga melatih teamwork. Kemudian mereka akan bertanding. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Santoso Trihananto MACCAK atas waktunya dan pandangan yang sangat berharga. Ini adalah diskusi yang inspiratif dan kami berharap Olivia 2023 akan menjadi kesuksesan yang besar. Amin, amin. Terima kasih. Pak. Bagi sobat vokasi juga nih, jangan lupa segera daftarkan timmu untuk mengikuti Olivia 2023 ya. Jangan sampai terlambat. Olivia 2023 menyongsong masa depan unggul. Jangan lupa nantikan sesi bincang podcast AMPM, Aku Minta Pendapatmu, di episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru lagi nih, dengan pembahasan dan narasumber yang lebih menarik setiap hari Kamis pukul 5 sore. Kalau begitu, saya Azriela pamit undur diri, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Sekolah Vokasi UNS, biar kamu gak ketinggalan sama podcast-podcast kita berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Terima kasih.